Kan Bapak kan yang sering nge-podcast nih. Si Ojak. Udah. Sip. Mulai, Bos. Buka dari... Ada Ilham. Gimana? Pak Ada kabar? Ilham. Halo, masuk tuh. Halo. Buka dulu. Pertama apa Ilham? Udah gue buka, Bos. Yuk. Buka dulu dari ini, Mas Wicak. Iya, gue udah lupa. buka ini. Kan nyantai aja, kita nggak formal-formal. Yaudah, assalamualaikum gitu. Nah, ini apa namanya? Pada komunitas M09. MP tuh, ada MP juga tuh. Gimana yuk? Apa kabar yuk? Ayo dulu lah, gua sapa dulu lah. Halo yuk, waduh ini Cayo. Saya error deh kayaknya. Nih. Atau nggak sih ini dulu lah sponsor kita lah, From My Home. Iya. Ya, Iya, biasalah nih live podcast pertama kita dari Patso. Ada sponsornya pastinya dari From My Home ya. Ini ada ownernya Fauzan Muhammad. Thank you udah support live podcast pertama kita, Patso Bubur Ayam Club. yuk. Mantap. Wicak, gimana kabar? Ya, Gue pikir alhamdulillah. tadi mau dikirimin bubur ayam ke rumah gue. Terus ada ini serbu rame. kita. Cap. Hah? Ada pembicara kita nih, Mas Cayo Adi Samudro Signor dari Italiano baru pulang. Senior. Senior. Gue nggak tahu Baik cara bro, ucapin senior. buongiorno. Halo gitu dong. Nah ini ada juga nih Bapak Dio. Panggil Bapak kok tua banget ya. Waduh. Kita Mas Dio aja lah. Iya. Mas Dio ini pokoknya inilah jagoannya Patsol lah. Jadi saya kan Wicak nih dari Patsol juga sama Dio nih. Kita ceritanya lagi ya kecil-kecilan lah. Kita ngerintis inilah edukasi gitu ceritanya gitu buat teman-teman semua gitu. Gimana Bapak Dio? Bisa kita segera tancap gas nih live podcast? Boleh. Jadi kita mulai dulu nih. Perkenalan. Jadi Ya. namanya bubur ayam sebenarnya itu kita bingung juga namanya apa. Nah, kenapa kita pilih bubur ayam sebenarnya? Jadi ini sesi pagi-pagi ngobrol-ngobrol sambil sarapan sebenarnya. Nggak usah lama-lama. Nah, ini modelnya ngobrol-ngobrol santai, bisa dari orang-orang yang punya posisi, punya pengalaman, atau punya omongan yang bisa nge-brainwash orang-orang lah, kayak gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi sekarang kan ini kan si Cahyo yang kita coba jadi narasumber lah. Nah, Yo. gimana nih Cok? Yo, kabarnya Yo? Sehat. Baik bro. Tutto bene. Jadi kapan balik ke Indonesia? Udah lama. Gue nyampe bulan lalu yuk. Oh, bulan lalu. Januari 20-an. Yoi, biasa karantina dulu. Enak yuk. Berapa hari karantina? Dapat hotel gratis dari pemerintah. Kapan lagi yo? Bukannya bayar? Kagak. Bukannya Jadi bayar ya? kalau mahasiswa tuh ini yo. Kalau mahasiswa bisa dapat jatah. Jadi 2 kali tes COVID, 2 kali swab, terus sama 2 kali swab. Gue nyampe sama mau keluar hotel sama penginapan ya 6 hari yuk, lumayan. Kayak inilah istilahnya staycation. Dapat makan gratis nggak nih? Staycation. Dapat lah 3 kali sehari cuy. Enak banget loh. Waduh. Dianterin ke kamar. Iya. Tapi kalau pakai hazmat nggak kelihatan nanti ceweknya itu cakep atau enggak lah ya. Oh iya nih buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton YouTube nih sama Zoom. Monggo diundang. Kita lagi live YouTube juga Siap-siap nih. aja, Ada di Discord juga. Siap-siap aja nanti open mic ya. Tembak. Ditunjuk tiba-tiba kayak kuliah. Terus ini kan mungkin ada yang belum kenal nih
sama Cahyo nih kan. KNM 092. Kan nanti kan direkam. Ada yang nonton lagi kan. Perkenalan, jadi siapa tahu ditonton rame-rame kan. Dari teman-teman kita juga kan. Nah, itu kenapa sih milih di Itali sih? Karena karena seru yuk karena seru. Karena dulu pengen punya Ferrari, cuma nggak bisa, kayaknya wah susah nih punya Ferrari, ya udahlah kita siapa tahu bisa lihat Ferrari tiap hari, ternyata enggak. Nggak ada sewa-sewa gitu emang. Orang sana yang punya Ferrari. Iya. Jadi keren kan, excited nih, wah kayaknya tiap. Banyakan Fiat ya, Cah. Iya. Banyakan Fiat ya, kecewa. Padahal kayaknya waktu itu ya, apa namanya, lesnya les ini. Prancis. Les Prancis. Masa. Wah, jangan di-mute, yo. Kepencet bukan gue. Aduh. Tangan gue sini nih. Waduh. Jadi kenapa tuh, yo? Kok dari les Prancis tiba-tiba jadi ke Italia? Bahasanya nggak beda jauh. Nasib yo. Gak dapet Prancis, Itali. Berarti kalau ke Itali belajar bahasa Itali dong? Belajar bahasa Itali. Oh iya, sempet gue gitu, Cak. Sebulan apa ya? Apa 2 bulan? Gimana, gampangan mana Prancis sama Itali? Gua soalnya belum pernah nih belajar itu, bahasa Inggris udah susah. Gampang Itali, cuy. Soalnya apa yang ditulis sama yang dibaca tuh mirip banget, pronunciation-nya nggak puji pokoknya. Cuman kalau orang Itali gitu kan, tangannya gestur-gestur gitu sambil badannya kayak joget-joget gitu, lucu lah pokoknya. Joget-joget gimana, yuk? Iya, karena ekspresif banget gitu, yuk. Jadi wah, kayak nonton seri A lah pokoknya. Oh. Gaya-gaya berantem gitu, ribut, ngomong keras, tinggi kan, nadanya tinggi, padahal nggak santai gitu. Oh. Waktu itu. Oh iya, San Siro mahal tuh tiketnya, Cah. Apa? San Siro tiketnya mahal tuh. San Siro tuh kalau misalnya kayak big match gitu kayaknya 40-an euro, 500.000. Tapi gue gitu dapat Inter lawan Bolonya lumayan, gue sekali doang. 10 euro. 10 euro, terus waktu itu Inter lawan Bolonya skornya 4-0 kan. Jadi gue hitung gue 1 gol setengah euro, ya oke lah. Terus kenapa milih ini, yuk? Kenapa milih itu kampusnya di situ? Apa pengen dekat di Milan atau gimana? Politekniko. Karena atau nasib? Karena yang mengarahkan. Sebenarnya nasib. Dulu gimana tuh? Ke Perancis gue pengen banget dulu kampusnya École Polytechnique. Nah itu keren aja. École Polytechnique. Nggak dapet sih. Terus cari yang nama-namanya mirip, yo. Politekniko. Wah, keren kayaknya. Tapi lumayan sih. Keren. Emang Politekniko Milano tuh paling bagus atau gimana, yo? Iya. Ibu ngomong juga. Ya, lumayan lah. Iya. Kalau di Itali itu ya mirip lah. Sekolah teknik gitu. Cuma namanya aja Politeknik, dipikir orang kan kayak sih D3 gitu, ngapain jauh-jauh ke Italia terus kok kayak. Iya sih, benar sih. Emang Politeknik. Padahal di situ mah udah keren-keren lah. Kalau kayak Prancis aja Politeknik apa sih, École apa lah ya? Gue pernah itu tuh. Iya, itu yang gue bilang, École Polytechnique. Tak gue makanya nggak kepintaran kayak waktu itu nggak dapet sih. Kan kalau orang-orang tuh kan kalau milih kampus kan biasanya kan lihat dari website apalah yang terkenal tuh, New Times Higher atau QS gitu kan. Lo sempat ke sana atau gimana tuh? Atau cari dosen yang cocok nih? Oh, gue
lihat-lihat ininya sih, gue lihat-lihat mata kuliahnya gitu. Jadi kayak ada mata kuliah apa yang menarik, ya udah akhirnya ya udah gue menetapkan. Yang menarik apa nih kan? Mungkin kan kalau kan ada beberapa kampus yang nggak nampilin mata kuliah. Apa sih yang kira-kira paling menarik bikin lu masuk sana gitu loh, Politecnico di Milano itu? Kalau gue yang paling menarik tuh, kalau dulu gue lupa ya, cuman setelah gue kuliah di sana, mata kuliah yang paling menarik itu ada namanya perpindahan panas dan mass transfer. Ini keren banget soalnya. Gue paling suka kuliah itu sampai gue ngikut kuliah itu 7 kali yo. Cap. Maksudnya gimana nih? Gak lulus apa gimana? Iya itu gak lulus. Oh. Kuliah apaan? 7 kali, sumpah. Ujian 7 kali. Soalnya enak banget yuk kalau kuliah, nggak tahu ya, yang tempat gue kayaknya di Eropa gitu deh. Jadi nggak perlu absen kan. Emang kalau di kampus lama gimana emang? Kok bisa 7 kali? Gue nggak nyebut merek ini, gue bilang kampus lama aja lah. Kayaknya kalau di kampus Ganesha nggak mungkin deh 7 kali gitu. Katanya dulu ya termodinamika ya. 7 kali, jadi kuliah itu kan di sana nggak perlu absen kan. Terus ya inilah sesuai dengan keinginan lah. Hari ini gue kuliah, bisa nggak? Cuma gue masuk mulu untungnya. Ya walaupun masuk terus kayak gitu, ada keinginan untuk pengen masuk terus, akhirnya keterusan yuk 7 kali kuliah, 7 kali ujian. Ujiannya sih 7 kali, soalnya masuk kuliah kan gue bilang nggak wajib kan. Jadi kalau setahun tuh ada 5 kali sesi ujian gitu, jadi nggak lulus ngikut sesi berikutnya, nggak perlu masuk kuliah, nggak ada absensi segala macam, nggak perlu nunggu tahun depan. Enak lah pokoknya, enak kalau ngulang terus. Tapi coursework apa ini ya? Apa research? Apa? Coursework apa research? Kan kalau research sih. Jadi gue waktu itu masuknya salah yo, kan gue mundur tuh, harusnya masuk September, gue undur ke Februari kan. September tuh biasa tuh mata kuliah itu kayak yang gue bilang HTMS tuh di bulan September itu kan. Harusnya gue pusingnya tuh di awal, terus gue masuk tuh semester 2, itu kuliah yang enak-enak. Wah gue pikir enak banget nih kuliah gue, kayak gue nyantai gitu kan. Ternyata masuk ke semester berikutnya itu pusing gue, agak lulus, mulai itu kerasa stres. Awal-awal have fun gitu kan, belajar, dapat ilmu baru segala macam. Dosennya asik lah, lumayan lah, walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan. Tapi programnya ada program research juga di sana, apa maksudnya program coursework juga gitu di sana? Research, coursework kayak tergantung jurusannya deh, kayaknya nggak ada deh di Politecnico tempatku kayaknya nggak ada. Biasanya tantangannya kan kalau coursework agak lebih gampang ya daripada research. Kalau research mungkin ada yang, apalagi yang kayak ada teman pakai dia gelarnya MPhil ya, Master Filosofi itu, jadi agak tempat gue kayaknya 24 jam bolak-balik lah. Ini tempat gue MSC semua deh. Tetap ada research-nya ya kalau di sana tuh ya, waktu lu belajar? Apa? Waktu lu belajar tetap ada research-nya ya waktu itu? Research-nya tergantung sih, mostly ini pas skripsi. Soalnya banyak juga, ada beberapa temen gue yang kayak langsung S3. Berarti mungkin mirip kayak di Delft, mungkin gue kan pernah nyari tuh, dia kayak tahun pertama tuh belajar, tahun kedua ya kayak bikin skripsi gitu, mirip gitu kayaknya ya. Iya. Cuma tempat gue tahun pertama, tahun kedua, skripsi tahun ketiga alias gue tepat. Tapi lu selama kuliah sana lulus semua lah ya mata kuliah lah ya, selain perpindahan panas. Enggak juga sih. Kayaknya
6 mata kuliah kayaknya gue ujian paling nggak 2 kali, 5 mata kuliah minimal 2 kali ujian. Minimal. Minimal 2 kali ujian, iya minimal 2 kali ujian. Soalnya nggak tahu ya, kayak gue ngerasa orang-orang di sana lumayan ini sih, lumayan ambisius gitu. Kurang kalau ke kampus tuh ramai banget cuy, ramai banget orang-orang belajar, terus tempat belajar tuh di mana-mana gitu loh, bertebaran lah pokoknya di area kampus, outdoor, indoor. Perpus sudah pasti penuh kalau jam normal gitu, dari jam 9 sampai jam 6 sore itu hampir pasti penuh perpustakaan. Perpus tutup jam 9 malam. Terus belum study room yang lain penuh banget pokoknya. Orang-orang kayak belajar mulu, pusing gua awal-awal. Kayak ambisius banget gitu. Terus kayak, ternyata naik. Terus ternyata kayak, ya emang susah sih ternyata. Terus selain itu juga kayak sekitar 80% tuh kayak lulusan S1 tuh langsung lanjut S2 gitu. Jadi kayak S2-nya tuh nggak kayak di Indo kan kelasnya kecil, terus mahasiswanya dikit, itu kayak seangkatan tuh bisa 100 orang ada kayaknya buat S2 doang. Berarti kayak kalau lu berarti ngerasa antara waktu lu pengalaman kuliah S1 dengan S2 gimana? Lu ngerasa lu udah setara dengan mereka, misal pinter lah gue bilang. Lu ngerasa, atau gimana tuh pas lu ngeliat setelah lu beberapa lama di sana? Kalau gue ngerasanya pas, ini cuy, karena gue waktu itu sempat kerja kan 3,5 tahun. Nah, karena ada gap itu jadi kayaknya kesulitan deh. Apalagi yang kayak matematik gitu-gitu ya, kalkulus, rasa banget sih. Kayak mereka bagus banget kalkulus. Kayaknya harus cuci otak lagi lah ya, melihat kalkulus gitu ya. Terus programming juga kerasa banget sih, kayak mayoritas tuh jago gitu pakai MATLAB gitu, sementara satu gue nggak pernah megang MATLAB deh. Oh ya, belum lebih jauh. Dulu kerja di mana emang? Gue sempat kerja di Garuda. Amal lo bukan sih? Pura-pura nggak tahu. Pakai Wicak. Enggak, gue nanya. Ini kan kita lagi ini nih, toh. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu nih. Kita kan pengen bener. Kita berempat di Garuda semua. Iya. Tinggal nunggu kapan lulusnya aja kan. Hati-hati online. Hati-hati online ya. Nah, ini kan tadi kan Garuda, waktu itu kok bisa milih Garuda gimana nih? Jadi bisa milih Garuda tuh gimana kesan pertama? Wah, Garuda tuh gimana gitu? Disuruh sama Dio. Dio udah ya nggak, Jan? Iya, gue inget banget dulu. Gue tuh sempet lari sore di Saraga, ketemu Dio kan. Wah, yuk kerja di mana yuk? Garuda. Oh, bagus Garuda. Iya, bagus Jan. Ya udah gue daftar tuh. Ya Ceh, gue daftar bareng sama lo Ceh, sama Arfi tuh. Iya, sama gue. Masuknya bertiga. Ramean oke itu kan. Kita daftar. Nginep di rumah Arfi, segala macam balik. Waktu itu tes langsung keterima atau ada nggak lulusnya dulu nih? Terima, cuma kan saya langsung Cak. Presentasi 4 kali ya. Bolak-balik 3 kali 4 kali gue lupa. HR. Terus habis itu 3 kali kayak bolak-balik ke Cengkareng. Lu sama nggak sih, Cak? Gua dulu berapa kali gua tes ya? Tahu. Presentasi sama HR, sama user, sama direktur. Banyak banget. Interview gua adanya bukan presentasi gua. Interview doang gua. Kalau gua kan ya di GMF lah. Dulu waktu pas masuk ditempatin di bagaimana tuh? Training dulu kan, Cak, di Duriko Sambi 6 setahun. Baru habis itu ke Power Plant. Nih sama Bapak ini satu ini teman saya. Kosambi itu di mana? BTW? Apa? Oh, kayaknya namanya ini ya, Kosambi gitu kan. Kosambi kan macam-macam kan. Duriko Sambi. Oh, Duriko Sambi. Kosambi Bandung lah tempat cari seragam SD dulu. Iya. SMP. Dulu waktu kan setelah di Kosambi kan di Power Plant kan. Waktu itu boleh nggak kita pengen tahu sih dulu ngapain sih kerjanya dulu di Power Plant gitu di Garuda? Waktu itu kalau kerennya ya inilah monitoring, engine monitoring, ngeliatin performa ini ya. Kalau dulu gue kebagian ini
fun sama ATR. ATR. Oh waktu itu, terus waktu itu juga ada project nggak tahu lah project gitulah. Project segala macam. Terus kalau waktu ekspektasinya waktu itu bakal makainya nggak pakai kayak kalkulus, perpindahan panas gitu kan, PowerPoint kan kayaknya wah masih bertahun canggih gitu kan. Gue pikir wah ini kayaknya nih gue masuk perusahaan ini, gue di bagian PowerPoint cocok nggak ya sama kuliah gue. Ternyata emang cocok, apalagi kalau jauh. Apa? Sama kayak ini apa? Dio juga ini lah ya, kita masih PowerPoint lah ya. Terus kok gue besok pengen nanya nih, lu kan diajak sama Dio nih, tadi kan bilnya gitu nih, setelah sekian tahun. Ojan nggak ditanya? Apa? Apa Jok? Kok kan lu awalnya kan diajak sama Dio nih, setelah sekian lama kan. Terus dengar BTW nih, lu ya kayak semacam mengajukan inilah, pengen sekolah lagi gitu kan. Akhirnya keluar. Nah itu boleh nggak? Maksudnya kira-kira apa pengen keluar apa pengen sekolah banget atau gimana nih? Kan Bapak Dio ini kan nggak langsung kan mensponsori nih gitu. Kalau gua emang dari dulu pengen sekolah lagi sih. Sebelum masuk kantor, sebelum kerja juga. Cuman dulu tuh sambil kayak nyari jurusan apa sama tempatnya di mana gitu. Nah, beruntungnya gue masuk ke tempat kantor gue ini dan akhirnya gue menemukan oh ini bukan bidang yang gue pengenin. Akhirnya gue cari lagi bidang lain yang gue pengenin. Akhirnya, gitulah ceritanya. Pergi. Jadi kayak macam mencari jati diri lah ya, jati keinginan gitu, passion gitu. Ke Ojan dulu nih, Ojan. Takut panas ya. Panasan itu di balkon. Aja anget sih. Ojan di mana Ojan? Lagi di mana Ojan? Di sini aja Pak. Waduh, kayaknya agak di hotel-hotel gitu kayaknya. Itu ada gorden. Rumahnya keren. Buka. Kamar sebelah itu, kamar sebelah. Sibuk apa sekarang ya, Jan? Oh sibuk di MRT sekarang nih Pak Dio. Di sana ngerjain ngapain aja emang? Oh ngerjanya nyuruh-nyuruh doang apa gimana? Mandorin enggak sih. Oh mandorin. Jadi lebih ke pengawasan gitu yuk. Kayak di GMF itu ada line maintenance kurang lebih kayak gitu. Jadi buat perawatan ringan kereta seperti itu yuk. Jadi pemeriksaan ringan lah levelnya untuk kereta MRT. Kayaknya waktu itu sempat sekolah juga tuh. Sempat ambil magister juga ya. Iya kan bareng Bapak. Tapi kan beda angkatan. Itu gimana? Motivasinya apa? Apa bosan di kantor atau gimana? Oh iya. Nah. Jadi sempat Pak Dio ini influencer ya? Enggak lah. Jadi sempat dulu kerja kan bareng Pak Dio sama Pak Cahyo, terus ya bosen gitu-gitu aja, makanya sempat les bahasa Perancis lah, terus ambil kuliah juga. Kalian kenapa nggak ke Perancis? Coba-coba. Kenapa nggak ke Perancis? Ya, kita kan dapetnya ke Kanada Pak, main mirip-mirip. Oh iya, mirip-mirip. harusnya itu Pak Cahyo yang berangkat sama Bapak. Harusnya itu saya yang ke Kanada Pak. Iya. Jadi ceritanya janjian ini. Ya gitu Pak Dio. Terus ada pengen sekolah lagi? Apa gimana? Pengen ada sekolah lagi, tapi rencana 2-3 tahun lagi lah palingan kira-kira. Oh ya BTW ini kan Pak Fauzan ini kan sponsor For My Home nih. Iya. Terus ini itu lagi nih 2-3 tahun lagi nih From My Home nih. Ya semoga udah itulah, udah established gitu ya, di jalan enak. Siap. Tapi sekarang BTW udah maju lah ya, udah kliennya udah banyak lah ya. Udah sampai keluar kota lah ya ngirim-ngirimnya. Kliennya sih ya udah sempat masuk ke catering hotel, jadi kalau ada yang pengen nikah bolehlah kontak-kontaknya. Nah ini buat teman-teman yang mau nikah tapi belum
belum tahu nih Mungkin kita apa bisa hubungi From My Home nih sponsor kita. Gitu. Boleh. Sekarang kan ini kan pandemi semua tuh rata-rata pada di makanan tertutup gitu kan ya. Kan packaging From My Home ketutup. Kayak gitu. Biasanya pada pakai hampers terus bawa pulang gitu kan. Nggak prasmanan. Ya, jadi kita ngejarnya market di situ tuh. Iya. Apa tadi? From My Home makanannya apa aja? Makanan itu pasta Cah jadinya aja. Jadi utamanya itu bake pasta gitu. Jadi kayak fettuccine, terus penne, sama macaroni skutel. Terus ada juga yang limited editionnya spaghetti brulee. Gitu. Jadi ada 4 macam sih. Gitu. Italiano. Bisa lah ya Sebenarnya, kalau menu-menu Italiano lah ya. Iya. Gitu. Jual paket Cok nih kita kan nggak sekarang bisa ini Jen, bisa kolaborasi Jen. Bisa. Gimana aja? nikahan gitu ya, paket nikahan gitu. Iya, ketika biasanya berapa biasanya kan sekarang nikahan nggak gitu banyak ya. Ya palingan 200 gitu kan, 200 porsi gitu. Kayak gitu. Boleh lah nanti. Boleh dicoba. Ntar gue rekomendasiin ke temen gue juga. Oh ya, BTW ini apa nama Instagramnya apa? Bisa kontak kemana nih kalau ke? Iya, nih From My Home nih, ketik di chat deh. Nah, sama di itu dong diomongin kan ada yang di YouTube juga nih. Oh iya, IG-nya From My Home, tapi From My Home tapi M-nya 1 ya, nggak double. Satu. Oke, nih. Gue sekalian promo dikit. MYHOME From My Home gitu ya. Pokoknya kunjungilah Instagramnya dari Bapak Fauzan inilah. Bahwa kita selalu support untuk support UMKM. Oke, kita balik lagi ke ini. Cayo tadi kan ada jadi pertanyaan buat gue apa Cak itu aja Cak? Iya, nggak seru banget. Bentar gue promo sekalian. Kan kita ini ya apa kegiatan gue sama teman gue iseng-iseng. Main ceritanya si Cayo nih lagi di internship di mana nih Yok? Jadi gacha. Tunggu, gue tulis tuh biar nggak lupa. Powerbrain, melek saja. Powerbrain. Isinya apaan Yok? Powerbrain? Ya. Otak apa gimana? Ya isinya postingan IG doang sih. Cerita-cerita listrik dikit. Baru sih ini. Kegiatan temen gue waktu itu yang bikin nggak sih kuliah gue terus gue join gitu bantu bikin. Jadi kayak salah satu yang dilihat ntar kayak engagement di media sosial walaupun sebenarnya itu bukan tempat buat jualannya si Powerbrain ini. Cuman ya udahlah. Kalau posting lagi rame pasti teman-teman nih biasanya kan suka iseng kan tangannya nih boleh lah di sini diluangkan ininya buat menyalurkan keisengannya. Terus ini Yok, balik lagi ke kuliah Yok. Lanjut Yok. Balik lagi ke kan tadi energy engineering ya. Itu bahas masalah apa energi baru gitu nggak sih? Bagaimana? Energi baru sih Yok, renewable. Cuman kalau dibilang solar, wind, sama geothermal dibilang baru nggak juga ya, kayaknya udah lama ya, renewable ya. Bahas yuk. Jadi kan di tempat gue banyak tracknya gitu kan penjurusannya. Ada yang kayak lebih ke polusi dan modeling, terus ada yang kayak power system itu kayak energi yang konvensional gitu ya. Terus sama yang gue juga yang ada oil and gas juga ada, terus ada yang green energy yang pokoknya yang bisa dibilang renewable gitu. Jadi ada penjurusannya terus gue milih yang renewable itu. Gitu bro. Iya, soalnya yang gua tahu kan arahnya perusahaan migas tuh kayak ada 2 arah ya. Misalkan dia pindah dari migas ke perusahaan energi. Ada juga yang satu lagi dia tuh CO2 capture. Jadi risetnya tuh kayak kan climate change kan kayak CO2. Tapi dia malah
Udah kita tangkap aja CO2-nya, tapi lu biarin aja tetap pakai fosil-fosil aja, biarin, bodo amat gitu kan. Tapi kita CO2-nya kita capture. Itu gimana tuh, Jo? Di sana dibahas nggak? Di sana ke CO2-nya nggak dibahas sih, soalnya bukan skopnya dari renewable ya, mungkin lebih ke chemical dan lain-lain. Cuman yang fokusnya sih waktu itu lebih ke renewable-nya, lebih kayak ke solar, wind, segala macam. Soalnya kan kalau kayak di Eropa potensialnya di sana kan hidrogen, baterai dibahas juga dikit, cuma kebanyakan hidrogen. Kayaknya Eropa lebih fokus ke hidrogen ya dibanding ke baterai ya. Itu juga kurang paham. Kayak gitu. Masalah pendanaan gimana ya waktu kemarin, Yo? Pendanaan lu kuliah. Pendanaan gue kuliah. Tabungan yuk. Oh, tabungan. Tapi mahal gak sih dibandingin sama Indonesia lah? Dibanding kayak S1 di ITB lebih mahal sih. Sorry sebut merek. Cuman tempat gue 4.000 tuh nggak tahu ya mahal apa enggaknya, relatif lah ya. 4.000 euro. Tapi dibanding kayak kalau sekolah di daerah Skandinavia gitu kan lebih mahal kalau misalnya funding sendiri. Kayak KTH gitu kan kalau nggak salah 15.000 ya kalau nggak salah ya. Delft juga. Itu tuition fee-nya ya? Juga waktu itu gue daftar Denmark. Apa? Itu tuition fee-nya ya 4.000 itu ya? Apa biaya kuliah di sana satu semester? Tuition fee 4.000, iya 4.000 per tahun. Oh, per tahun loh. Per tahun, 8.000. Taruh Iya. kalau jadi KTH gitu kan 30.000, soalnya dapat ya PDP lah, enak banget itu. Jangan nanggung. Iya. Tapi kalau living cost kira-kira di sana berapa rata-rata tuh? Ya, Karena gue tadi budget gue cukup pas-pasan ya, jadi gue sebulan tuh kayak ngabisin 500 euro, itu udah foya-foya sih. Maksudnya foya-foya tuh kan lumayan enak, tempat tinggal, cuman tempat tinggal sih akomodasi yang paling kerasa tuh. Akomodasi tuh kayak sepertiga pengeluaran tiap bulan gitu loh. Kalau di gue setengahnya malah, soalnya gue share room gitu cuma 250 euro, 4 juta. Kamarnya kecil sih, nah ya udah yang penting bisa belajar. Terus juga gue kan sehari-hari di kampus bukan belajar mulu, jadi udah ngapain di rumah, ya nggak perlu kamar bagus-bagus. Belajar. Gara-gara ini tadi melihat suasana kampus yang sangat ambisius itu. Enak soalnya di kampus, cuy, cuci mata, cuy. Lu kadang kalau ke kampus tuh kayak, lu datang ke kampus nih, terus ada kayak orang belajar nurunin rumus, kalkulus, segala macam dari fasih. Terus kadang kalau gue mikir kayak, ini orang ngapain ya belajar susah-susah, padahal kalau ke Indo jadi model aja terkenal. Sayang dia nggak tahu. Iya. Nah juga sih. Tapi kalau di sana kemana-mana enak ya, transportnya bagus ya? Oh, enak banget cuy, enak banget. Nggak butuh enak mobil. Ya? Kayak gimana Nggak tuh? Boleh nggak dibanding sama di tempat di gimana perbandingan buatnya? Gue kayak jalan maksimal paling 300 meter tuh udah nemu halte bus atau halte tram atau misalnya stasiun ya MRT gitulah. Itu kayak paling 500 meter maksimal jalan tuh udah nemu kayak gitu. Terus kayak jalanannya juga enak banget, jadi kayak trotoar tuh udah pasti ada, mobilnya lumayan tertib sih, jadi nggak pusing. Jadi kayak gue mau mau pergi mau ke bandara ya udah bisa nge-plan gitu loh, udah pasti gitu loh. Sejam ya udah sejam, nggak bakal meleset jauh gitu loh. Paling kadang kayak busnya datang kayak telat 2-3 menit itu biasa sih. Tapi jarang juga. Tapi akses ke kampus deket atau harus naik bis atau gimana? Atau bisa jalan kaki dari? Gue jalan kaki tiap hari 15 menit menit ke kampus, deket banget. Jadi kampus gue, emang gue waktu itu nyari kosannya yang deket kampus gitu, jadi biar nggak jauh-jauh.
Tapi kalau biasanya kalau kos-kos dekat kampus tuh harganya gimana sih? Range harganya? Mungkin di sekitar kampus atau lebih mahal atau Kalau kampus gue pinggiran ya, jadi bukan kota Milan, jadi kampusnya itu kebagi beberapa tempat gitu loh, Cak. Jadi jurusan gue tuh agak pinggiran gitu, ya udah jadi kebetulan tempat tinggal juga murah. Nah, tadi itu juga, Cak, karena gue sengaja nyari deket kampus, jadi biar gue ke kampus mulu gitu loh. Jadi kan gue dari pagi sampai hampir tutup tuh kampus gue, di kampus mulu, Cak. Iya. Emang kalau dulu waktu di S1 dulu ke kampus mulu nggak? Kampus mulu. Sama S2 nih? Kalau S1 gue di kampus tuh dari jam 6 sore sampai 6 pagi biasanya. Balikannya. terus nggak masuk kelas, iyalah 6 sore ngapain ke pojokan, Cak, lo tahu ada apa? Iya. HM sesuatu. Terus COVID gimana yuk? Pas COVID? Oh, COVID stres yuk. Gue dari bulan Maret sampai Juni itu nggak kemana-mana, gue stres banget. Apalagi kan namanya orang-orang kan punya kendaraan pribadi dikit ya, jadi lu keluar rumah gitu kan ketahuan mau pergi kemana, jadi kayak ngontrolnya gampang gitu. Sementara kalau di sini kan kayak lu ngontrol orang biar nggak keluar kan jalannya ditutup gitu ya, tetap aja orang pada keluar. Itu gue Maret, April, Mei paling enggak rumah. Terus hiburan gue itu yuk belanja ke supermarket doang, jadi gue belanja tuh dikit-dikit, jadi 2 hari sekali ke supermarket biar keluar rumah. Jadi emang lockdown banget ya sana ya? Atau gimana? Lockdown banget. Lockdown banget. Lockdownnya tiba-tiba lagi. Hamin 1 lockdown tuh gue masih jalan-jalan gitu, biasa hiking dikit. Pas pulang sore ya udah ada pengumuman lockdown. Bus tuh udah kayak dibatasin gitu, jadi nggak boleh deket-deket sama sopirnya segala macam, udah mulai protokol segala macam. Emang waktu itu belum ada masker kan. Itu secara tiba-tiba itu ya, maksudnya tadi kan H-1 dibilang tuh akan diberlakukan protokol tuh. Berarti H-1 banget, semua orang harus ikut aturan itu atau gimana? Masih banyak nggak pakai masker atau mungkin orang nggak jaga jarak gitu? H-1, ya orang juga masih bingung kali ya, ini apaan. Cuman tiba-tiba lockdown itu. Habis itu baru, cuma waktu itu Juli itu dibuka lagi langsung tiba-tiba dibuka. Kayaknya biar perekonomian berjalan kali ya. Orang-orang udah ada liburan tuh, summer tuh. Oh iya, di sana tuh summer tuh orang kayak liburan banget gitu loh. Sampai digital itu Agustus ada libur khusus nasional gitu untuk orang jalan-jalan. Jadi itu tuh Juli itu tempat wisata tuh udah dibuka lagi semuanya, museum, pantai, tempat-tempat wisata lain. Nah kayak itu lumayan bermasalah sih. Iya. Ya, ngeri juga sih kalau misalkan kan kalau di Indonesia kan nggak ada lockdown tuh namanya masih PSBB kan. Ya itu pun juga orang udah bosan banget dari rumah gitu kan. Nah pagi kalau udah ngebayangin lockdown, nah ini lockdownnya kalau misalkan mana ngalamin lockdown itu tuh kayak di Wuhan nggak sih? Kan kalau di Wuhan tuh kan kayak di blok. Aku belum pernah ke Wuhan. Gimana? Kayak model-model di Wuhan nggak sih kalau misalkan lihat kayak Google Image lah sampai diblokir gitu? Nah itu blokirnya sih enggak, cuman kan maintain itu dari transport umum gitu. Terus toko-toko nggak boleh buka. Itu kan kayak pedagang kaki lima gitu kan hampir jarang. Semuanya toko-toko gitu, jadi bisa dikontrol gitu loh. Jadi yang boleh buka tuh kayak yang buat mensupport kebutuhan pokok gitu aja, farmasi, terus supermarket misalnya. Berarti kayak bukan restoran sih, kayak toko-toko kelontong doang berarti yang boleh buka gitu ya? Iya, toko-toko LV, Chanel gitu nggak ada. Tapi kok kayak kafe itu nggak boleh, kayak ngopi gitu nggak boleh? Nggak ada. Oh, delivery paling kayaknya kalau restoran ya, seinget gue ya. Oh, delivery ya. Lucu loh, delivery pakai sepeda, kebanyakan Cak. Kalau di sini orang pakai motor ya. Cak. Iya. Iya betul. Jadi kayak kalau lu misalnya mahasiswa di sana ya, terus lu kayak
gitu. Lu daftar aja jadi macam-macam tuh, ada Uber, ada Glovo, ada apa ya, gue lupa lagi. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 provider. Terus sepeda doang, Cak. Nggak perlu motor segala macam, nggak perlu SIM. Udah lu dapat juga banyak, Cak. Sekali delivery itu bisa 5 euro, lumayan. Iya. Di sini kan apa-apa naik motor, apa-apa kayak sepeda tuh belum sesuatu yang common di sini tuh. Maksudnya beberapa waktu lalu memang sempat sepedaan tuh sempat lagi hits kan, cuman oh iya. Brompton itu ya katanya. Ya saya gara-gara Brompton itulah tempatnya. Nah itu kan tempatnya Dio tuh. Ya. Brompton, sepeda Brompton. Enggak lah itu. Gimana nih? Pak Ojan sekarang WFH apa WFO, Pak? Kalau kereta gitu bisa nggak WFH? Ya bisa aja, itu si PRT kan suka WFH. Kalau gue karena kerjaannya shift, jadi ya nggak bisa WFH, harus masuk terus Pak Dio. Nanti malam gue masuk malam nih. Oh ya. Berarti ini apa namanya, COVID gini banyak yang masih naik sih? Ya lumayan berkurang itunya ridership-nya ya, gitu Pak Dio. Kayaknya berarti ada kalau teman kita juga nih kayaknya yang dari kereta cepat nih nanti di Zoom ini nih, salah satu dari peserta di sini ada yang di kereta cepat. Nanti bisa kita obrol-obrol juga. Jadi si MRT itu tetap mempertahankan apa ya, gateway-nya kan kalau peak hour dia 5 menit. Jadi tertarik, maksudnya biar apa ya, biar membuat menarik penumpang lagi sih buat kembali naik MRT gitu. Jadi sebenarnya kalau sering ke Jakarta kayaknya sekarang udah mulai macet-macet lagi gitu kan, tapi orang lebih suka milih lebih aman mungkin naik kendaraan pribadi gitu ya dibanding public transport. Nah kalau di MRT sendiri kan kita juga nerapin protokolnya juga lumayan ya ketat sih. Kita mencoba kayak buat jaga jarak, terus kursi di stikerin, terus buat tempat berdiri aja juga dikasih stiker gitu. Tapi maintenance nambah apa gimana? Apa berkurang? Maintenance maksudnya gimana nambah berkurang? Ya maksudnya kan kalau mungkin sekarang nambah jadi disinfektan lah apa. Oh iya, ya ada beberapa yang ya jadi lebih diketatin, terutama yang masalah pembersihan tuh si Pak Ison tuh yang buat milihin cairan pembersihnya ya harus yang mengandung disinfektan sekarang. Gitu Pak Dio. Kalau dari sisi intensitas maintenance di MRT sama atau gimana kan? Apakah karena COVID ini dan akibat adanya pembatasan penumpang di dalam kereta itu, apakah frekuensi diperbanyak sehingga keretanya harus dirawat lebih sering atau justru dikurangi nih dengan misalkan orang lebih memilih kendaraan pribadi dibanding transportasi umum? Nah, tadi gue udah bilang gitu, jadi MRT tetap menjaga gateway-nya tetap seperti biasa. Buat orang itu tetap merasa ya lebih memilih buat naik MRT gitu dibanding buat naik kendaraan pribadi. Jadi kan kalau tadinya kita misalnya pengen ngurangin gara-gara penumpang turun kita kurangin gateway-nya, mungkin ada kemungkinan penumpang jadi malas naik MRT gitu. Soalnya kan waktu tunggunya jadi lebih lama nunggunya. Gitu. Kalau ini tetap jadi peak hour tetap di 5 menit gitu. Oh. Gitu. Terus ini Jan, kan sebenarnya kita kan segmen ini sebenarnya ada terus terang ya, kalau kita nih customer kita, database kita tuh kebanyakan dari luar daerah ya, terutama dari timur sama beberapa mahasiswa yang masih aktif ya. Terus kita mungkin bisa bilang dari kampus-kampus yang memang masih di di daerah lah. Nah itu kita coba ambil insight nih, kan misalkan Ojan nih dari MRT ya sebagai pekerja, si Cahyo sebagai yang nerusin kuliah. Kalau di kerja nih, pengalaman lu ini apa yang lu belajar di kampus itu sebenarnya kepake apa enggak sih?
Eh, kurang lebihnya kepake sih sebenarnya. Sebenarnya kalau gue ya buat ngomongin teknis mungkin pas pembukaan awal itu kepake yo. Kayak ngomong kulitnya ya lah. Itu buat nyambungin tuh masih kepake. Tapi kan kalau udah mendetil, nah itu baru udah gak berani ngomong banyak-banyak. Saya kan belum expert di satu sisi bidang gitu kan. Nah tapi kalau curhat pengalaman pribadi, gue tuh kan emang milih di bidang transportasi karena emang suka passionnya di transportasi gitu. Kan dulu sempat magang juga di Inka, terus skripsi masalah APMS apa kereta antar terminal di Soekarno Hatta. Terus kerja juga awal kan di aviation kan. Nah, jadi emang tertarik sih terutama ke transportasi. Nah, kalau pindah ke MRT itu karena emang gue ngelihatnya di Indonesia apa ya belum jenuh gitu industri kereta api. Jadi kayak apa ya kayak lagi industri sunrise gitu. Kayak baru apa akan terbit nanti jadi banyak peluang buat mengembangin atau buat ekspor di situ. Gitu jadi buat teman-teman semua yang misalnya tertarik di kereta api, jadi sekarang Indonesia itu posisinya lagi apa ya lagi ekspor gede-gedean sih menurut gue di perkereta apian gitu. Sama ini sih kan belakangan nih kayak banyak ya Gen Z kan masih aktif kuliah ya. Gen Z nih kayaknya kalau dapat revisi dari dosen tuh langsung curhat gitu kan. Langsung curhat sama medsos lah apa gitu kan. Lah apa. Nah itu sebenarnya menurut pengalaman lu tuh dengan kayak gitu di kampus itu sebenarnya membantu nggak sih di pekerjaan? Kan ya lu tahu lah misalkan di pekerjaan kan bos kan kita juga nggak bisa kita tebak juga kan karakternya kayak gimana. Iya, jadi ya gimana ya? Prinsip gue sih kalau udah kerja jangan baper gitu kan. Soalnya kan orang kan macam-macam gitu kepribadiannya. Terus di dunia kerja kita kan bisnis to bisnis. Jadi bagaimana kita cara mencapai tujuan dengan cara yang enak gitu. Jadi sama-sama semuanya menguntungkan. Jadi gue udah beberapa kali apa ya pengalaman ketemu sama orang tuh sebenarnya awalnya nggak enak gitu kan. Sama dia cara ngomongnya nggak enak gitu, gimana. Tapi akhirnya gimana cara kita pendekatan ke dia aja akhirnya sama-sama menguntungkan buat masing-masing pihak. Jadi ya lebih enak sih kalau udah kerja gitu ya nggak baper sih jadinya. Jadi kayak ego dikurangin dikit terus istilahnya itu deh nggak baper sih. Jadi ada kebanyakan sekarang kan kayak dimarahin bos dikit langsung pundung atau kayak gimana gitu ya. Kedepannya sih kayak bagusan ya yang nggak kayak gitu. Gitu Pak Dio. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab. Ya, menjawab. Dan bisa jadi insight juga nih. Karena kita bakal ada segmen di depan yang agak sedikit brainwash lah. Jadi terus sama gini kan, lu juga punya apa namanya si From My Home lah, mungkin sharing dengan keluarga lah ya. Maksudnya itu gimana bagi waktunya? Gimana tuh bagi waktu? Jadi sebenarnya kalau cerita From My Home ini sebenarnya gue tuh apa ya cuman bagian dari yang invest awalnya aja sama marketing sekarang. Jadi gue tuh kayak invest pas awal-awal tuh gue kayak beliin oven gitu kan. Sebenarnya yang otak itu adik gue ada anak ITB juga, dia MRI sambil kerja juga di Danone. Nah dia emang hobi masak sebenarnya. Dulu pengen masuk ke jurusan apa tata boga gitu nggak boleh sama nyokap. Akhirnya dia karena hobi masak dia buat From My Home itu. Nah kerjanya emang jadinya Sabtu Minggu kan buat pesenannya. Tapi karena sekarang lumayan ada permintaan jadinya sekarang hampir kayak setiap hari. Nah sekarang tujuannya itu sebenarnya buat ke adik gue lagi yang di nomor 3 gitu. Adik gue itu pas pandemi kemarin ya kantornya kurang bagus gitulah istilahnya. Buat ngasih benefit ke karyawannya dia lebih milih buat adik gue lebih keluar aja lah dan kerja sendiri akhirnya lebih fokus ke From My Home adik gue yang nomor 3 gitu. Jadi sebenarnya ada satu orang yang apa ya full time di situ di From My Home jadinya. Ya soalnya kan banyak nih kan tantangannya memang kalau COVID gini yang baru mau lulus nih ya, ini pasti kan kerja nggak ada nih, maksudnya peluangnya sedikit banget. Maksudnya tapi kan
mahasiswa tuh biasanya mikirnya, oh, gua harus masuk ke satu perusahaan dan gua harus jadi yang bagus lah di sana. Tapi kan dengan kondisi kayak gini kita harus coba realistis ya. Nah itu terutama yang tadi yang lu cerita juga kan, ada lu jadinya akhirnya punya jalan lain kan untuk mendapat satu apa ya? Iya. Maksudnya gimana tuh? Insight lu gimana kalau buat anak-anak yang baru lulus? Ya kalau yang baru lulus misalnya dia pengen expertise di bidang tertentu, kalau menurut gue perbanyak ilmu di situ, mungkin banyak yang ikutin sertifikasi. Nanti ketika ilmu udah banyak terus pandemi berakhir, bisnis kembali seperti semula, jadi udah banyak bekalnya gitu, Pak Dio. Jadi nanti pas lagi udah kayak normal semua, kita bisa nge-play seperti biasa gitu, atau nggak separah sekarang, di CV atau di portofolio udah enak buat bergen ke HR. Jadi tipsnya memang skill ini diperbanyak justru ya, Mas, kesempatan ini gitu ya. Itu dia, coy. Iya. Jadi kalau gue ngeliatin yang dulu tahun 98 tuh ya, kan Indonesia juga mengalami bencana moneter gitu kan. Orang-orang yang susah nyari kerjaan tuh kebanyakan ya mereka pada kuliah atau pada nyari ilmu gitu, sertifikasi buat keprofesiannya dia. Terus nanti ketika udah kembali ke arah ke normal ekonominya, mereka bisa lebih unggul dibanding yang nggak ngapa-ngapain di situ. Itu masalah tadi barusan nyebut sertifikasi. Lu udah ikut ini belum sih? PI itu? Lagi ngurus nih. Sebenarnya lagi ngurus, Pak Dio. Sebenarnya kalau ikut kelas gimana? apa Cak? PSPPI. Iya, jadi kan kalau yang gua tahu kan di S2 itu kan ada PSPPI, mungkin dari kalau dari temen gue yang di PI ya, di Forum Nasional Muda PI itu, memang PSPP itu kan memang lagi diadakan di beberapa kampus tuh, di contohnya UGM, ITB, Undip, dan beberapa kampus lain lah yang sudah menyelenggarakan itu. Jadi kayaknya sih memang ini kayaknya merupakan implikasi dari pemberlakuan UU Insinyuran ya tahun 2014. Memang jadi kedepannya itu insinyur itu akan seperti dokter gitu, jadi harus ada surat izin prakteknya gitu, kayak SIP gitu sih. Memang ini kan lagi berproses nih, jadi beberapa perusahaan memang ada yang sudah concern untuk menanyakan mengenai sertifikasi keinsinyuran, ada yang memang masih belum itu sih. Yuk, yang bisa gue kasih info. Oh iya. Berarti lu lagi proses itu lu ikut PSPPI apa gimana, Jan? Kalau sama MRT, untungnya sama MRT di ini nih agak diurusin gitu, Pak Dio. Jadi gue kayak lebih santai sih, bukan gue yang ngurusin secara mandiri gitu, kolektif sama MRT. Jadi ada kayak program di MRT kayak development programnya gitu untuk karyawan. Terus ya gue ngajuin buat ikut di itu tadi PI khusus untuk perkereta-apian gitu. Iya. Itu sih, jadi memang kayaknya beberapa perusahaan memang sudah concern ya. Tadi yang Rita bilang ada yang sudah mulai diurus, ada yang memang pada saat mau bekerja minta sertifikasi keahlian seperti itu sih. Memang arah trennya memang akan ke sana gitu sih. Iya. Bisa jadi requirement juga, Cak, buat masuk ke perusahaan tertentu kan. Iya. Gitu. Kayak teman-teman gue di konstruksi itu udah banyak yang minta itu. Gitu sih. Iya, bisa jadi, Cak. Terus kemarin sempat kedengeran bikin badan hukum itu gimana tuh, Pak? Kayaknya ada apa investama tuh kayaknya. Ya biasalah itu mah, dibilang sampingan juga enggak, jadi siapa tahu kepake nanti di masa tua gitu, Pak Dio. Jadi ya ada yang bilang kan kita nggak buat mendapat pendapatan kan nggak bisa ngandelin ke satu sisi pendapatan aja kan, harus berpikir yang lain gitu, Pak Dio. Jadi kan jadi kalau misalnya satu ketutup ya masih ada yang lain gitu, Pak Dio. Jadi buat di dunia kerja juga kita baiknya sebenarnya nggak hanya fokus ke satu
ini aja misalnya satu pekerjaan aja walaupun ada satu yang jadi prioritas. Kayak gitu Pak Dio. Ini buat jaga-jaga aja sih kalau misalnya nanti ada yang perlu. Siapa tahu ada yang mau minjem PT ya boleh lah. Nis. Iya. Mungkin buat teman-teman yang baru lulus nih bisa lah mulai ditampung lah ya. Ya belum sampai requirement kayak gitu sih Pak. Belum sampai butuh karyawan banyak. Cuma misalnya kalau misalnya lo pengen pengadaan di mana gitu kan butuh PT ya bisa. Siap. Mungkin ada dari peserta nih. Kayaknya ada yang kita kenal nih. Pak Arif Budiman. Arif Budiman, mungkin open mic, Pak. Silakan. Halo, Pak. Halo, Pak Arif. Gimana, bro? Gimana? Sehat? Alhamdulillah, bro. Sekarang di mana, Pak? Di rumah? Di rumah, bro. Jadi kemarin saya dengar ceritanya Bapak kan sempat ke Etihad kena layoff ya Pak karena COVID. Itu gimana ya Pak? Mungkin bisa diceritain gitu sedikit. Ya, jadi kondisinya kan aviasi itu kena dampak taruhlah pandemi. Jadi hampir semua aviasi itu 20% sampai 30% itu di layoff kan sampai bulan November kemarin itu ada orang Indonesia di kantor yang nggak bisa bakal di layoff, mereka kan layoff juga, mereka stres banget. Jadi kalau di tempat gua di Abu Dhabi itu mereka sudah mulai pemanggilan lagi. Jadi sebenarnya sih di rumah ini dalam arti kata tapi nggak tahu sampai waktu. Cuman kemarin bulan Februari itu ada 1-2 orang di calling balik itu kemarin gua jadi kan dosen gua tuh jadi grup gede gitu kan di bawah di bawahnya Mubadala investmentnya jadi di Mubadala jadi sangat grup jadi banyak jadi grup ya. Nah gua kontak CEO-nya langsung kan CEO grupnya dia bilang kondisi kita sudah mulai membaik tapi masih rendah masih low season dia bilang. Coba kamu ikutin lagi nih ke kita sudah siap langsung kok dia bilang ya. Boleh kalau teman-teman di Indonesia buat apply lagi gitu. Ya mudah-mudahan sih setelah bulan Maret atau informasi yang baik. Karena engine banyak lagi ada yang low season gitu. Ya kan gue di bengkel stoknya jadi harus engine itu kan juga punya customer juga kita kan karyawan aja kita juga buang engine gitu kondisinya sekarang. Oke, thank you. Kita balik lagi ke Cahyo mungkin. Jadi setelah ini rencana mana apa yuk? Tidur terus yuk. Aku mau sorry. Juga lagi internship doang ya sekarang ya. Terus sambil itu yang bantuin temen gue itu. Kan skill-skillan itu dulu sih ya. Gue masih di renewable, energy saving, mungkin ke arah building, HVAC segala macam. Soalnya kan someday kalau misalnya regulasi mendukung kan kayak sebenarnya kalau kayak di negara barat gitu kan masalah building itu kan udah ada concern gitu. Nah jadi mungkin di Indonesia mungkin soon akan seperti itu ya, persiapan ke arah sana aja lah gitu ya. Berarti harapannya dengan lu kan udah lulus S2 nih, itu sebetulnya prospeknya gimana sih melihat renewable energy di Indonesia sih dengan lagi internship juga di perusahaan yang sekarang? Renewable energy di Indonesia kalau gue lihat kayak bidang solar panel, solar PV itu udah banyak banget ya. Itu kayak 3 tahun yang lalu gitu, kalau pas gue mau berangkat kuliah tuh kayaknya masih dikit banget gitu, misalnya EPC yang PV gitu. Cuma kayaknya sekarang udah banyak banget perusahaan baru, perusahaan lama juga
belum biogas kan juga udah lama, mungkin bagus sekarang. Terus wind turbine tuh challenging ya kayaknya, berdasarkan geografis banget itu, nggak semua tempat di Indo bisa. Yang lain gue belum tahu, geothermal gue kurang tahu. Terus wave energy, nuklir apalagi. Paling solar PV sih kayaknya sekarang. Sisanya energi saving sih menurut gue yang lebih krusial. Iya. LNG. Iya nih BTW udah jam. Sebagai penutup kita question aja. Pertanyaan cepat aja yuk. Yuk. Iya nih live chat apa ya? Live chat. Ada teman-teman yang lain komentar. Mungkin sebagai penutup kita pertanyaan langsung aja yuk. Yo. Pilih mobil listrik atau mobil diesel? Mobil diesel. Listrik, sorry. Kalau disuruh pilih Benz atau pilih BMW? Benz atau BMW? Benz. G-Class atau C-Class? C-Class atau G-Class?